Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman yang ada di simposium sini maupun teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah, baik melalui siaran langsung atau video yang sudah kami upload di simposium di channel YouTube kami ya. Pada sore hari ini kita akan membahas kajian ekonomi politik yang kedua dari seorang tokoh asal Jerman yang bernama Andre Gander Frank, atau selanjutnya kita akan pakai Frank aja ya biar lebih simple ya, dengan teorinya yang berjudul dependensi ekonomi. Di sini kita sudah sampai kepada diskusi yang 272. Semoga ini tetap dapat memberkati kita semua dan menjaga performa diskusi kita agar tetap bisa go 700. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Yahudi Jerman, seseorang yang menjadi salah satu tokoh terkenal yang masyhur di bidang kajian ekonomi politik, khususnya dalam kajian dari teori dependensia, atau yang pada sore hari ini kita akan bahasakan sebagai dependensi ekonomi, karena memang dalam teori ini akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana hubungan antar ekonomi antar suatu negara, baik antar negara maupun antar kelompok, saling memiliki ada relasi yang saling mempengaruhi, yang dimana keterpengaruhan antar subjek ekonomi itu nantinya akan dipertanyakan oleh seorang Andre Gander Frank, atau yang akan kita panggil Frank sebelumnya nanti. Sebelum kita masuk kepada teori dari dependensi ekonomi dari Frank, kita akan sedikit berkenalan dengan Frank. Nama lengkapnya adalah Andre Gander Frank. Beliau lahir di Berlin pada tanggal 24 Februari 1929. Beliau dikenal sebagai seorang ekonom dan sosiolog. Nah, jadi perpaduan antara paham ekonomi dan sosiologinya yang nantinya akan mengantarkan dia kepada suatu teori yang bernama dependensi ekonomi. Beliau dipengaruhi oleh banyak pemikir ya, khususnya Karl Marx. Karl Marx memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi konsep dari pikiran seorang Frank, khususnya dalam materialisme historisnya, karena memang dalam kajiannya, dalam pendekatannya, dan dalam konsep-konsep yang dibangun oleh Andre Gander Frank itu sendiri banyak menggunakan analisis sejarah ekonomi. Bahkan beliau menghasilkan buku khusus yang menggunakan analisis materialisme historis untuk membalikkan narasi mainstream dalam dunia perekonomian yang menyebutkan bahwa paham ekonomi itu mengalir dari barat ke timur ya, karena dari pendekatan baru dari Frank itu sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya ekonomi itu berawal dari timur ke barat dan akan bergeser ke timur lagi nanti. Dia mencontohkan bagaimana kekuatan ekonomi Cina pada abad sebelum masa Timur Cina yang dibangun oleh dependensi Andre Gander Frank itu Cina. Betapa kuatnya perekonomian Cina pada saat dulu yang memobilisasi ya, termasuk karena ada penemuan kertas, kapas, bahkan bubuk mesio kan berasal dari Cina semua. Itu hasil dari industrialisasi Cina ya, industrial yang sangat apa itu masih sederhana ya, tradisional. Jadi Frank itu dilahirkan oleh seorang pasangan ya. Jadi biasanya seorang yang memiliki pola pikir yang maju biasanya berasal dari keluarga yang maju juga, karena ada kultur keberpendidikan, kultur terhadap literasi dan lain sebagainya. Jadi Frank itu dilahirkan oleh seorang ayah yang keren bernama Leonhard Frank. Jadi ayahnya ini seorang Yahudi, ibunya pun juga seorang Yahudi ya. Ayahnya bernama Leonhard Frank, sedangkan ibunya bernama Regina Frank, atau nama aslinya Nie Weber. Oh ya. Kalau ibunya itu berasal dari keluarga seorang budayawan Jerman, sedangkan ayah dari Frank itu atau Leonhard Frank ini adalah penulis dan dramawan Jerman. Jadi teman-teman yang berasal dari FLP, seorang budayawan, biasanya memang memiliki akses yang lebih dekat terhadap dunia literasi ya, dan dunia-dunia pemikiran. Yang karya-karyanya baik di dalam dramanya atau karya tulisnya itu dipenuhi dengan kritik
kritik-kritik terhadap suasana sosial dan kemanusiaan yang ada pada saat itu, termasuk dramawan dan penulis yang terkenal pada masa itu sebelum masa invasi, setelah kepemimpinan Nazi yang dipimpin oleh Hitler, yang akhirnya harus membuat mereka berdua hijrah dari Jerman menuju Amerika pada saat Frank berumur 10 tahun. Frank sendiri memiliki seorang istri yang bernama Martha Fuentes. Ya. Istri dari Frank ini juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran dari Frank itu sendiri, karena memang Frank ini termasuk orang yang mendapatkan anugerah ya, dengan diberikan pasangan yang dapat mengimbangi dirinya, bahkan mensupport dirinya di bidang ini, di bidang akademis dan bidang aktivis. Karena memang istrinya juga seorang yang memiliki pengaruh khususnya dalam kolaborasi karya dan pemikiran dengan Frank itu sendiri dalam kajian ekonomi politiknya. Beliau dianugerahi 2 anak yang bernama Paul Levi Frank dan Miguel Fuente Frank. Dua-duanya juga nimbrung ya di dalam konsep pemikiran akademis, cuma dalam tatanan yang lebih praktis dan lebih terorganisasi mungkin ya, lebih dalam terhadap suatu hal. Jadi itu latar belakang keluarga dari Frank itu sendiri yang mengantarkan dia lebih dekat kepada literasi dan sudut pandangnya tentang keekonomian, khususnya bagaimana orang tuanya yaitu Leonhard Frank mengkritik bagaimana kondisi sosial dan kemanusiaan pada saat itu, yang akan mewarnai bagaimana Frank selanjutnya akan mengkritik bagaimana paham-paham ekonomi yang tidak seimbang, tidak stabil, dan menghasilkan suatu konsepsi yang dia kritik sebagai teori ketergantungan. Frank pada 1939 pada saat umurnya 10 tahun itu kan migrasi ke Amerika, sehingga Frank menempuh pendidikannya, mengambil gelar sarjananya di University of Chicago di bidang ekonomi ya pada 1947 sampai 1950. Selanjutnya 2 tahun selanjutnya 1950 sampai 1952 di universitas yang sama Frank itu mengambil gelar masternya, dan pada 1952 sampai 1957 atau menempuh waktu 5 tahun Frank mengambil gelar PhD-nya di universitasnya yang sama yaitu University of Chicago, yang berfokus kepada pemikiran tentang pembangunan dan ketergantungan, yang nantinya karya itu akan disampaikan dalam satu bentuk esai yang teman-teman esainya itu bisa diakses di internet. Judulnya dalam bahasa Inggris itu The Development of Underdevelopment ya, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pembangunan atas ketertinggalan ya, pembangunan terhadap ketertinggalan ya. Karir akademik setelah beliau lulus pada 1957, beliau sempat mengajar di berbagai macam universitas, khususnya universitas-universitas yang ada di Amerika Latin, karena beliau memang pusat studinya dipusatkan di sana bagaimana beliau mengkritik negara-negara pasca kolonialisme ya. Dia bukan mengkritik negara pasca kolonialisme, mengkritik sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada negara-negara pasca kolonialisme. Karena kita tahu sendiri bahwa teori ketergantungan itu bukan teori tunggal, tapi didasarkan kepada ada 4 tokoh besar yang mewarnai dari teori ketergantungan. Ada Paul Baran, ada Prisby, ada Gunther Frank di sini, dan Antonio dos Santos. Yang empatnya ini memang rata-rata berasal dari Amerika Latin, karena memang studi ini berpusat di sana. Bahkan sejarah-sejarah dan karya-karya yang akan nanti dikemukakan oleh Gunther Frank itu juga merupakan analisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin. Frank itu pernah mengajar di Universidad de Chile di Chile sana pada 1957 sampai 1962. Selanjutnya 1962 dia pindah dari Chile itu karena ada peruntuhan kudeta di Chile. Itu terjadi kudeta oleh pihak militer, sehingga Gunther Frank juga menghasilkan suatu karya yang diberi judul yang namanya Economic Genocide in Chile.
Itu merupakan kritik dan surat terbuka yang ditulis oleh Gunder Frank terhadap bagaimana kudeta di Chile itu menghasilkan suatu kebijakan ekonomi neoliberalisme yang tidak sesuai dengan paham ekonomi yang ideal menurut Gunder Frank, karena menyebabkan ketimpangan itu sendiri, sehingga Gunder Frank menuliskan surat terbuka terhadap pemerintah Chile, sehingga pada saat itu Gunder Frank juga harus hijrah dari Chile menuju Brazil, dan dia di Brazil pada 1962 sampai 1968 mengajar di Universidad de Brasilia, sehingga pada saat itulah di Brasil itu akhirnya Gunder Frank menghasilkan suatu esai yang menjadi basis pemikirannya dalam teori dependensia atau dependensi ekonomi yang akan kita bahas pada sore hari ini dengan judul The Development of Underdevelopment. Setelah itu 1968 sampai 1973 beliau pindah dari Brazil menuju Amerika Serikat dan mengajar di University of Toronto 1973 sampai 1978. Dia juga mengajar di pindah ke Kanada ya, mengajar di University of Toronto di Kanada. Selanjutnya pindah ke Amerika, mengajar di American University di Washington DC dan di State University of New York. Selanjutnya dia juga pindah dari Amerika ke Jerman pada 1981 sampai 1989. Beliau ngajar di Universitas Bielefeld di Jerman, menjadi seorang profesor di sana, dan pada akhir dia mengajar pada tanggal 1994 sampai 1996 dia mengajar di salah satu kampus ekonomi terkemuka di dunia di Inggris Raya, di London, tepatnya di London School of Economics. Itu sesuai atau sama dengan kampus Piketty kemarin yang menempuh pendidikan di sana, karena memang London School of Economics itu adalah salah satu kampus yang prestisius di bidang ekonomi. Yang pada akhirnya beliau pensiun dan pada tanggal 23 April 2005 beliau meninggal di Luxembourg. Untuk karya-karyanya banyak, dan karya-karyanya itu berpusat kepada bagaimana dinamika ekonomi politik yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Pada 1996 dia menghasilkan esai yang saya katakan tadi, The Development of Underdevelopment, yang nantinya akan menjadi ruh bagaimana teori ketergantungan yang dibawakan oleh Andre Gunder Frank itu sendiri. Terus ada Capitalism and Underdevelopment pada tahun 1967-nya. Dan terus banyak ya, ada Latin America Underdevelopment and Revolution. Jadi memang karena Frank itu juga merumuskan suatu solusi bagaimana agar ketergantungan itu tidak semakin parah dan kita bisa lepas dari ketergantungan itu, sehingga dependensi ekonomi itu dapat dilepaskan dari negara kita. Memang ada usulan untuk melakukan yang namanya revolusi. Oke. Mungkin itu aja yang saya kutip dari beberapa karyanya ya, ada 10 sebenarnya, cuma takut kepanjangan dan teman-teman jadi bosen. Kita langsung mungkin akan kaji tentang konsep dari dependensi ekonomi dari Gunder Frank. Sebenarnya kan ada 4 ya, yang di keempat-empatnya itu ada wajahnya masing-masing ya. Misalnya kalau Paul Baran, dependensi yang dihasilkan dari konsepsi Paul Baran itu berbeda dengan Presby, Frank, dan Dos Santos. Nah, kalau konsepsi dependensi ekonomi milik Frank yang akan kita bahas pada sore hari ini itu berkaitan erat dengan kapitalisme. Makanya Karl Marx memiliki porsi yang sangat besar dalam kajian dan kutipan. Meskipun ada ketidaksetujuan dan lain sebagainya, biasanya dalam dunia akademik kita ada setuju dan ketidaksetujuan. Setuju untuk dijadikan latar belakang dan landasan teoritis, ketidaksetujuan untuk membangunkan konsep yang awal. Oke. Jadi dependensi ekonomi itu adalah teori yang digunakan untuk mengkritik paham modernisasi. Jadi dependensi ekonomi adalah teori yang digunakan untuk mengkritik teori modernisasi. Modernisasi mengatakan bahwa ketertinggalan
itu diakibatkan secara alami, sehingga modernisasi terhadap negara berkembang menurut negara-negara yang menganut paham-paham neoliberalisme, yang menganut kapitalisme, modernisasi itu adalah sesuatu yang bisa diobati melalui dua hal. Yang pertama adalah waktu. Jadi agar negara berkembang menjadi negara maju, negara berkembang hanya membutuhkan waktu dan membutuhkan dukungan eksternal dari negara maju. Nah, jadi modernisasi itu mengatakan bahwa untuk negara berkembang dapat berevolusi menjadi negara maju hanya membutuhkan waktu dan membutuhkan bantuan eksternal. Yang bantuan eksternal itu nanti bisa kita pahami sebagai investasi, modal asing, transformasi teknologi dan lain sebagainya. Ini adalah modernisasi. Sehingga modernisasi itu sendiri mengatakan bahwa ketertinggalan itu adalah bagian dari proses menuju kemajuan. Jadi ketertinggalan adalah suatu tahap. Jadi seakan-akan ketertinggalan adalah suatu hal yang harus dilalui oleh suatu negara untuk menjadi negara maju, sehingga hal itu mengakibatkan suatu pandangan bahwa ketertinggalan adalah bagian alami dari kemajuan itu sendiri. Berarti ketertinggalan adalah kemajuan yang tertunda. Ya, ketertinggalan adalah kemajuan yang tertunda itu ya. Ya. Tapi hal ini dikritik, ya. Jadi ini dikritik. Ini adalah pangkal kritik dari teori dependensi ekonomi. Karena dependensi ekonomi itu didasarkan kepada teori struktural. Makanya memang peran Marxis emang banyak di sini ya. Nah, di mana dari teori struktural itu sendiri mengatakan bahwa kemiskinan dan ketertinggalan itu tidak alami. Jadi yang ditolak itu adalah sifat alamiahnya, atau kalau dalam bahasa Islam ini tidak lizatihi. Kemiskinan itu bukan suatu hal yang lizatihi, tapi li ghairihi. Ada suatu aspek eksternal yang memainkan itu, ada extraordinary yang memberikan suatu batasan-batasan agar suatu negara itu tetap berada posisi tertinggal. Nah, dependensi ekonomi itu berasal dari aliran struktural itu sendiri. Sehingga ketertinggalan yang dinisbatkan kepada negara berkembang itu adalah dihasilkan dari suatu hubungan ekonomi politik yang tidak adil. Jadi jadi ketertinggalan itu bukan suatu tahapan, sehingga modernisasi yang mengatakan bahwa ketertinggalan adalah suatu tahapan untuk menuju kemajuan itu ditolak, karena tidak. Kalau kita melihat dari suatu negara, misalnya dari abad 18 sampai abad 2021, kategorisasi negara maju dan negara berkembang itu adalah kategorisasi yang mungkin memang kita akan pertanyakan, karena sejak kapan hal itu ada dan variabel apa saja yang dapat mengatakan bahwa negara itu maju atau berkembang. Tentunya sudah banyak ya, tapi itu adalah variabel-variabel yang diberikan oleh aliran-aliran neoliberalisme yang tidak sesuai dengan bagaimana sosialisme, khususnya yang dibawakan oleh Under Frank itu, karena memang kajiannya berpusat kepada kajian sosialisme, karena dependensi ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan redistribusi pendapatan. Jadi kalau teman-teman akan pahami, misalnya dalam konsepsi kapitalisme dan sosialisme itu akan banyak definisi yang bisa kita pahami, banyak. Dan itu definisi-definisi itu semuanya dikembangkan dan dipakai berdasarkan kesesuaian dengan kepentingan kita. Biasanya seperti itu ya. Cuma dalam kajian-kajian bagaimana menjadikan definisi kapitalisme atau sosialisme itu sebagai ideologi dalam suatu negara, sehingga kapitalisme maupun sosialisme itu menjadi dikatakan sebagai solusi yang tepat untuk menghasilkan redistribusi yang merata, kita akan melihat bahwa kapitalisme itu adalah paham yang membuat harta itu terkonsentrasi. Bagaimana Piketty kemarin, di minggu kemarin kita sudah jelaskan bagaimana konsentrasi kekayaan itu terjadi sehingga terjadi yang namanya ketimbangan. Jadi kapitalisme itu adalah ideologi yang mendukung konsentrasi kekayaan, sedangkan sosialisme adalah ideologi yang mendukung redistribusi kekayaan. Nah, makanya nanti sosialisme merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Frank, karena sosialisme, karena memang Frank ingin menghendaki ketimbangan atau ketertinggalan itu terjadi karena tidak adanya distribusi yang adil.
baik dalam distribusi modal maupun distribusi yang lainnya. Nah, sehingga menurut Frank itu ketertinggalan atau penyimpulan bahwa ada suatu negara berkembang dan negara maju itu dihasilkan oleh hubungan ekonomi politik yang tidak adil di dunia ini, kok negara ini ya. Sehingga itulah yang menyebut dalam esainya tadi dicetuskan suatu konsep yang namanya underdevelopment atau ketertinggalan. Underdevelopment atau ketertinggalan yang dikatakan sebagai suatu hal yang alami oleh paham modernisme. Makanya ada namanya proses modernisasi. Proses modernisasi dikatakan sebagai proses mengubah atau mentransformasi suatu negara ataupun suatu kelompok sosial dari yang tertinggal menjadi yang maju. Nah, ini ditolak, ya kan? Ditolak karena memang underdevelopment, ketertinggalan tadi menurut Frank itu sendiri. Jadi kayak gini, kan ini selain kajiannya termasuk ke dalam ekonomi politik juga masuk ke dalam ekonomi pembangunan. Jadi dalam modernisme, ada dalam agenda modernisasi, dalam agenda pembangunan itu ditujukan untuk mentransformasi negara yang tertinggal untuk menjadi negara maju. Jadi pembangunan itu adalah usaha untuk mentransformasi itu semua. Tapi menurut Frank, ketertinggalan itu diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri. Jadi pembangunan bukan solusi untuk mentransformasi ketertinggalan itu sendiri, tapi pembangunan itu sendiri, pembangunan yang saat ini, pembangunan yang diakibatkan oleh kapitalisme, pembangunan secara kapitalistis ini sendirilah yang membuat ketertinggalan itu sendiri makin merajalela. Jadi kayak kalau kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini bangsa tertinggal ya, bangsa berkembang. Kan ada negara maju, ada negara berkembang. Ini tapi ada suatu pembagian baru apa ya? Semi berkembang, lupa aku. Lupa ada yang baru, aku juga lupa namanya. Nah, underdevelopment yang tidak alami tadi itu dilegalkan oleh sistem kapitalisme global. Makanya memang ya kalau kita berbicara tentang orang-orang yang di bawahnya Karl Marx tidak akan pernah mengakui bahwa segala sesuatu khususnya yang bersifat ekonomi, yang ada pada saat ini sebagai suatu tindakan yang terjadi secara alamiah. Karena memang ada doktrin struktural, dan doktrin struktural itulah yang nantinya akan sangat apa ya, mewarnai segala konsepsi kritik terhadap pembenaran-pembenaran yang terjadi, yang dibenarkan oleh paham neoliberalisme yang akan ditolak. Sehingga kemiskinan itu dengan adanya paham struktural, kemiskinan itu diciptakan, tidak pernah bersifat alami. Karenanya ada yang namanya pembatasan kerja dan lain sebagainya, nanti kita akan. Jadi pandangan Frank itu sendiri sehingga berani mengatakan bahwa ketertinggalan itu adalah sesuatu hal yang diciptakan, itu dilihat dari suatu kerangka kerja yang dikatakan sebagai subordinasi eksploitasi. Jadi negara-negara nanti Frank itu akan membagi negara sebagai dalam teori ketergantungan atau dependensia ekonomi pada sore hari ini yang akan kita bahas. Frank itu membagi negara dalam hubungannya dalam relasinya dengan negara lainnya menjadi dua hal. Jadi dalam ketertinggalan dia membagi relasi antar negara. Relasi antar negara yang pertama adalah metropolis. Yang kedua adalah negara satelit. Jadi satelit. Yang pertama metropolis, yang kedua adalah satelit. Yang pertama pusat, cabang.
Yang ya bahasa yang dipakai, tipologi yang dipakai itu. Coba untuk karena tipologi yang dipakai ini ya udah saya sampaikan aja. Tapi negara metropolis dan negara pinggiran atau peri-peri. Tapi itu biasanya peri-peri itu dan itu biasanya dipakai oleh tipologi teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Resby dan Paul Baran. Nah, kalau Frank itu menghadirkan tipologi baru, yaitu metropolis dan satelit. Cuma sama saja. Dan saya tidak tahu apa yang membedakan terus kenapa dia memilih bahasa ini. Saya tidak mendapatkan referensi yang untuk menjelaskannya, jadi saya tidak menjelaskan lebih dalam. Tapi intinya dia dalam relasi ketergantungan ekonomi, Frank membaginya berdasarkan dua ini, yaitu metropolis dan satelit. Negara metropolis itu adalah negara yang menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat ekonomi, pusat politik, sehingga negara metropolis ini adalah negara yang memiliki kekuatan untuk mengkonsentrasi modal. Jadi negara metropolis ini adalah tempat terkonsentrasinya modal, karena segala kebijakan, segala bentuk kebijakan baik dalam kebijakan ekonomi maupun politik itu menguntungkan negara itu sendiri. Dan kita, kalau kita sudah lihat ini, kita sudah tahu bagaimana pembagiannya. Ada Amerika Serikat, ada Rusia, ada negara-negara pendiri PBB, ada negara-negara yang memiliki power besar dan menjadi pusat konsentrasi modal yang ada di dunia ini. Itu namanya negara metropolis. Dan gak hanya itu, negara metropolis itu adalah negara yang pendapatannya diwarnai pendapatan negaranya per kapitanya itu banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pendapatan dari barang-barang industrial. Sedangkan negara satelit ini kayak Indonesia, negara-negara pinggiran yang suaranya tidak memiliki power, ya, suaranya tidak memiliki power dan diproyeksikan sebagai pemasok barang-barang mentah. Jadi industrialisasi di negara berkembang atau negara satelit ini sangat-sangat tidak disemarakkan memang, karena memang diproyeksikan untuk menghadirkan bahan-bahan mentah. Nah, inilah yang nantinya akan menjadikan suatu hubungan yang kalau bahasa kita sekarang itu toxic relationship. Kenapa seperti itu? Karena hubungan antara negara metropolis dan negara satelit itu hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak. Kalau kita mengacu kepada teori Dos Santos, kita nyebrang, karena memang teori dependensi kalau dijelaskan hanya dari satu tokoh kurang juga. Kita coba nyebrang ke teori Dos Santos. Jadi hubungan relasi antara metropolis dan satelit yang dikemukakan oleh Dos Santos itu hubungannya toksik. Kalau dalam IPA itu apa namanya ya? Parasitisme ya. Karena secara tidak langsung nantinya negara metropolis itu hanya memiliki kekuatan yang berlebih, sehingga dalam kemajuan, jadi saat kondisi ekonomi negara maju itu, kalau Dos Santos memberikan 3 logika keterpengaruhan, logika konsekuens. Jadi saat ekonomi negara maju itu akan menyebabkan negara yang satelit ini atau negara yang berkembang ini akan stabil. Yang satunya naik, yang satunya stabil aja. Tapi kalau ekonomi di negara maju ini turun, kayak Amerika sekarang dolar hancur, turun ke bawah, maka ketidakstabilan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh terhadap negara-negara satelit. Sebaliknya, saat negara satelit itu mengalami keruntuhan ekonomi, maka di negara maju nggak ada apa-apa. Misalnya kayak kemarin di Venezuela, dolarnya hancur lebur. Apakah Amerika terpengaruh? Enggak. Tapi saat sekarang dolar Amerika hancur, turun, yang merasakan ya Pak, seluruh penduduk ekonomi dunia. Makanya Frank juga dalam satu karyanya, krisis judulnya yang Crisis in the World, itu mengatakan bahwa salah satu penyebab krisis di dunia ini karena adanya ketergantungan yang berlebih. Sehingga karena adanya ketergantungan yang berlebih, krisis itu bersifat efek domino.
Awal misalnya di tahun 2008 kita nggak tahu ya 2008 ada krisis dunia ya karena kita masih kecil, nggak tahu betapa susahnya pada saat itu. Atau 98, semua krisis yang terjadi di dunia internasional itu biasanya berjalan karena adanya efek domino yang biasanya diwarnai oleh kehancuran atau runtuhnya kekuatan ekonomi pada saat itu yang dominan. Misalnya 2008 di Amerika karena adanya kekuatan ekonomi Amerika yang hancur karena adanya kebijakan kredit macet. Jadi di tahun 2008 Amerika itu mengadakan namanya kredit perumahan. Kredit perumahan 0. DP 0 rupiah. Itu bahaya. Itu bahaya DP 0 rupiah. Karena orang mengambil kredit itu di luar ekspektasi kemampuan bayarnya, sehingga pada saat jatuh tempo untuk membayar mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya, runtuh ekonomi itu karena pendapatan tidak jalan, daya beli turun, lahirlah suatu yang namanya inflasi. Karena nilai yang awalnya bersifat probabilitas, nilai yang bersifat ekspektasi diakui sebagai nilai yang bersifat nilai pasti, nilai yang sudah nilai real, nilai yang pasti akan didapatkan, kayak riba lah konsepnya ya. Nilai dalam konsepsi bunga, dalam konsepsi riba, persentase nilai itu adalah nilai nilai yang diperkirakan, ekspektasi nilainya adalah nilai yang berdasarkan ekspektasi. Sehingga saat nilai yang didasarkan kepada ekspektasi itu tidak digapai, akan ada suatu gejolak keekonomian. Makanya dalam Thomas Piketty kemarin, saat pertumbuhan realnya sebesar 1,2%, sedangkan nilai yang diekspektasikan 5%, maka berasal dari mana 3,8%-nya itu? Itu menjadikan gejolak ekonomi. Ada ketidakmampuan bayar di situ yang membebani, sehingga menghasilkan suatu runtutan. Jadi saat ekonomi Amerika runtuh, maka negara-negara satelit, kan Amerika sebagai negara metropolis, saat negara metropolis itu runtuh, maka negara-negara satelit yang berafiliasi, khususnya banyak ya, entah Indonesia dan lain sebagainya, itu bakal mengalami keruntuhan yang serupa. Nah, itu adalah relasi toksisitas yang ada dalam relasi dependensi ekonomi antara negara metropolis dan negara satelit. Sehingga toxic relationship ini menghasilkan suatu tiga hubungan yang menurut Frank itu terjadi. Jadi relasi antara negara metropolis dan negara satelit itu berupa 3 bentuk relasi. Yang pertama adalah relasi eksploitatif. Kenapa kok dikatakan sebagai relasi eksploitatif? Dikatakan sebagai relasi eksploitatif karena negara metropolis ini dalam membangun hubungannya, membangun relasinya dengan negara satelit, itu memang didasarkan kepada paham eksploitasi. Ini mengutip kepada pandangan seorang Paul Baran ya, yang mengatakan bahwa dalam dependensi ekonomi ini ada erat kaitannya dengan kolonialisme yang diwujudkan dalam relasi eksploitatifnya ini. Dan inilah yang ditolak dari pandangan Karl Marx, karena Karl Marx itu ajaran Marxisme mengatakan bahwa negara berkembang ini, negara dunia ketiga atau negara pasca kolonialisme, itu adalah negara yang memiliki pengaruh positif atau memiliki hubungan yang positif antara kolonialisme dan kemajuan. Jadi kolonialisme lah yang membuat suatu negara itu maju. Nah, Frank itu tidak sepakat dengan ini. Sama seperti kita mungkin, kalau nggak ada Belanda kita nggak mungkin tahu ini. Kalau nggak ada Inggris ini nggak. Ini adalah pandangan yang keliru dan dikritik oleh Gunther Frank, dikritik bahwa ini tidak benar karena kolonialisme itulah yang justru menyumbang ketertinggalan itu sendiri. Salah satunya dengan hubungan yang eksploitatif ini. Kenapa kok dikatakan hubungan eksploitatif? Karena negara-negara yang tadi, yang negara kolonialisme dengan paham kolonialisme
yang dipakai dalam analisis Paul Baran atau neokolonialisme yang sekarang yang dipakai oleh Frank ini dalam menjelaskan eksploitatif ini, negara metropolis itu hanya menggunakan negara satelit sebagai kaki tangannya untuk mendapatkan sumber daya alam yang murah, tenaga kerja yang murah, dan menjadikannya negara satelit itu sebagai negara yang mengkonsumsi produk-produk industrial dari mereka sendiri. Kalau kayak kita, Indonesia, kita tahu bahwa kita memiliki banyak sumber daya alam, sumber daya manusia. Tapi analisis dalam ekonomi sekarang yang kita temukan bahwa Indonesia menjadi target utama pasar dunia. Dengan jumlah populasi yang sangat banyak, Indonesia menjadi target utama pasar dunia. Makanya barang-barang KW Cina banyak, barang-barang ini dan sebagainya banyak. Bahkan barang dalam negeri kita itu kalah saing. Karena memang proyeksi negara metropolis terhadap negara satelit 3 tadi, sumber daya yang murah, sumber daya. Makanya Indonesia itu hanya dikehendaki untuk menjual barang-barang mentah. Makanya kebijakan nikel Jokowi kemarin dengan proyek hilirisasi ekonominya, khususnya dalam produk-produk nikel, kan dengan program hilirisasi Jokowi menolak untuk menjual nikel secara mentah lagi, dan itu menjadi problem yang sangat besar di bukan itu hukum dagang internasional, digugat itu. Cuma Jokowi nggak gentar, sehingga memang kita hadapi secara hukum. Karena memang Indonesia dan negara-negara satelit lainnya, baik Brazil, Argentina dan lain sebagainya, khususnya kalau dalam Frank itu Amerika Latin atau Amerika Selatan, itu adalah kaki tangan untuk penyediaan 3 hal ini. Yang pertama sumber daya alam yang murah, sehingga mau bagaimanapun itu akan diproyeksikan sebagai sumber daya yang mentah. Kamu hanya boleh mengekspor benda mentah. Tenaga kerja yang murah, kita tahu bahwa banyak TKI dan WNI yang keluar dan itu meskipun dalam negeri kita itu terkesan banyak, di luar itu berdasarkan kepada standar gaji yang di bawah nominal, dan dijadikan sebagai pangsa pasar yang harus mengkonsumsi produk industri dari negara-negara metropolis kayak Unilever dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang menyebabkan kerusakan. Eksploitasi yang berkelanjutan ini nantinya akan menghadirkan suatu yang dinamakan sebagai ketergantungan. Jadi yang pertama itu eksploitatif, terus menciptakannya ketergantungan. Ketergantungan itu kan candu ya, sama seperti rokok, narkoba, minuman keras dan segala bahan adiktif lainnya. Itu diharamkan karena suatu hal yang bersifat ligoiri kalau dalam bahasa Islam ya, efek samping. Sama kayak kita, jangan minum obat ini, kenapa? Efek sampingnya bisa kena amandel, efek sampingnya bisa kena ginjal dan sebagainya. Nah, eksploitasi tadi, hubungan yang eksploitatif tadi menghasilkan efek samping yang bernama ketergantungan. Karena kita terbiasa mengkonsumsi barang-barang industri dari luar, atau misalnya kita tidak punya Google dan lain sebagainya ya, eksploitasi. Mereka membangkitkan suatu hal yang ini namanya ketergantungan, adiktif ya. Sehingga ketergantungan itulah yang menyebabkan negara yang tertinggal ini, negara yang berkembang, sampai kapanpun tidak bisa keluar dari ketertinggalannya. Karena namanya ketergantungan sudah. Jadi kalau kita pakai analisis pasca kolonialisme, postkolonialisme, kita akan bertemu dengan nama Homi Bhabha kemarin. Ada yang namanya ambivalensi. Ambivalensi itu adalah keadaan paradoks ya. Senang tapi benci, benci tapi senang. Nah, ini yang dihadirkan oleh relasi metropolis dan satelit tadi. Benci karena dia eksploitatif, tapi sudah tergantung, kayak gitu. Ini pasangan toksik. Makanya saya katakan hubungan antara metropolis dan satelit tadi adalah hubungan yang bersifat toksik. Karena di satu sisi dia mengeksploitasi Anda. Cuma eksploitasi tidak sembarangan. Eksploitasi dihadirkan setelah timbul suatu yang namanya ketergantungan. Makanya ketergantungan inilah yang akan mengantarkan kita kepada suatu hal yang dilandaskan kepada kebutuhan yang namanya investasi asing, modal asing, investasi teknologi.
Dan ketergantungan yang paling kentara bagi negara-negara yang ada pada tatanan negara berkembang atau negara satelit menurut Frank itu adalah ketergantungan investasi. Makanya kita Indonesia khususnya ya selalu menggembar-gemborkan investasi asing, misalnya IKN, tidak ada investasi lain dan lain sebagainya. Jadi ketergantungan atas investasi asing, ketergantungan atas teknologi. Beda dengan Iran. Seandainya Iran itu tidak diembargo, dia tidak akan memiliki kesadaran untuk membangun teknologi nuklirnya sendiri. Dan yang paling penting, ketergantungan atas akses pasar internasional. Karena yang memiliki akses pasar internasional secara hukum, secara politik dan ekonomi itu pasti adalah negara-negara metropolis. Sehingga dengan 3 ketergantungan tadi, masyarakat yang berada pada negara-negara satelit akan tetap bisa dieksploitasi. Karena saat kita mencoba melawan seperti Jokowi dengan kebijakan hilirisasinya, itu pasti akan ditentang dalam Mahkamah Perdagangan Internasional, LOA kalau nggak salah, LOA. Dan yang terakhir, relasi itu akan menciptakan yang namanya reproduksi ketimpangan. Ya, reproduksi ketimpangan ya. Jadi reproduksi ketimpangan ini tidak hanya terjadi antar negara maju dan negara berkembang, antar negara metropolis dengan negara satelit, tapi juga terjadi antar negara satelit itu sendiri. Di dalam negara satelit itu sendiri juga terjadi yang namanya reproduksi ketimpangan. Dengan apa? Dengan suatu konsep yang dinamakan sebagai CC yang dinamakan sebagai lumpen bourgeoisie. Ini adalah konsep hasil dari kawin silang antara konsep lumpen proletariatnya Karl Marx dengan paham bourgeoisie-nya Karl Marx. Jadi konsep lumpen bourgeoisie itu adalah kawin silang antara dua konsepnya Karl Marx yang dibawa oleh Frank. Lumpen proletariat itu berdasarkan dari bahasa Jerman ya. Lumpen ini bahasa Jerman, artinya kacau, terpinggirkan, atau segala sesuatu yang diafiliasikan sebagai sesuatu yang tidak berbentuk, tidak jelas, subordinat dan lain sebagainya. Jadi lumpen proletariat dari ajaran Marx itu untuk membahasakan ada orang kelas proletariat tapi tidak memiliki kesadaran kelas, sehingga orang itu adalah orang yang paling dimungkinkan untuk dimanfaatkan secara kapitalisasi oleh kaum kapitalis. Orang yang tidak terorganisasi dan tidak memiliki kesadaran kelas, ini adalah lumpen proletariat. Nah, konsep ini dikawin silangkan dengan konsep bourgeois dari Karl Marx, sehingga menghasilkan yang namanya konsep lumpen bourgeoisie. Nah, akan tetapi pengertian dari lumpen bourgeoisie yang dibawa oleh Frank itu dikatakan sebagai seorang kapitalis yang tidak memiliki pengaruh secara ekonomi. Yang mana? Lumpen bourgeoisie ini seorang kapitalis yang tidak memiliki pengaruh secara ekonomi. Agak bingung ya? Enggak agak bingung ntar lagi. Jadi Frank itu membahasakan bahwa lumpen bourgeoisie itu adalah kapitalis yang non produktif. Kenapa kau dikatakan kapitalis yang non produktif? Karena kapitalis model ini itu adalah kaki tangan dari kapitalisme global. Lumpen bourgeoisie ini adalah kaki tangan dari kapitalis global yang memiliki kepentingan terhadap negara satelit. Sehingga di negara satelit itu dia memanfaatkan posisinya secara struktural di dalam suatu negara untuk melakukan
pemerasan dan lain sebagainya. Makanya lempen bourgeoisie ini, kalau secara ini kan bahasa ekonomi, kalau secara politik atau pengalaman sejarah kita kebangsaan Indonesia ini adalah londo ireng, antek asing, anjing penjajah ini, lempen bourgeoisie. Ya, karena memang dia memanfaatkan posisinya secara struktural sebagai kaki tangan kapitalisme global dalam memeras tenaga kerja, sumber daya, dan menjadikan negara satelit itu hanya sebagai pasar melalui apapun itu, kebijakan dan lain sebagainya. Namanya lempen bourgeoisie. Sehingga memang dalam analisis Frank itu sendiri, toksiksitas dan dependensi ekonomi itu tidak hanya terjadi antar negara, tetapi di antar kapitalisme itu sendiri. Dan Frank mengatakan bahwa negara baik yang metropolis maupun negara yang satelit itu semuanya pada saat ini adalah negara kapitalis. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah revolusi. Revolusi untuk merubah ideologi menjadi sosialisme. Tapi kalau kalian ini memproyeksikan bagaimana sosialisme itu adalah ideologi yang demikian-demikian, sudah saya jelaskan tadi bahwa sosialisme yang dimaksud adalah sosialisme yang berpangku tangan, yang merujuk kepada redistribusi kekayaan, redistribusi yang lebih adil. Sehingga ketergantungan antar kapitalis lempen bourgeoisie ini tidak diberikan tidak diberikan posisi dan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai kaki tangan kapitalis global. Makanya Frank itu dalam pusat kajiannya memang menitik beratkan kepada negara-negara Amerika Latin dan bagaimana IMF khususnya di 98 Indonesia dan lain sebagainya dengan kapitalisme globalnya itu banyak dikritik oleh Frank itu sendiri, sehingga dependensi ekonomi itu memang sangat sulit dihindarkan. Tapi ideologi sosialisme akan memperjinak hal itu karena adanya redistribusi yang merata. Oke, mungkin sekian dulu, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya serahkan ke teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi. Waktu dan tempat dipersilakan.